Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Al-Haj Zaidan Hilmi dari kelas 9I absen 12 akan mempresentasikan tentang olahraga tolak peluru. Pengertiannya, tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik. Olahraga tolak peluru disebut juga sebagai induk dari semua cabang olahraga, mother of sport, dan jadi olahraga paling tua di dunia. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru atau bola besi bulat di antara leher dan bahu, kemudian melemparkannya sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru dan menggunakan satu tangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tolak peluru adalah olahraga dengan menolakkan peluru, alat yang bundar seperti bola yang terbuat dari besi atau kuningan beratnya untuk putri yaitu 4 kg dan untuk putra yaitu 7,1/4 kg. Teknik dasar. Cara memegang peluru. Jari-jari agak renggang. Jari kelingking ditekuk berada di samping peluru sehingga dapat membantu untuk menahan supaya peluru tidak akan mudah tergeser di tempatnya. Untuk menggunakan cara ini, penolak peluru harus memiliki jari-jari yang kuat dan panjang. Jari-jari agak rapat, ibu jari di samping, jari kelingking berada di samping belakang peluru. Biasanya pegangan ini untuk orang yang berjari kuat dan panjang, dan biasa dipakai oleh para juara. Bagi mereka yang mempunyai tangan kecil dan jari-jarinya pendek, jari-jari agak renggang, ibu jari berada di samping dan jari kelingking berada di belakang peluru. Sikap badan pada waktu akan menolak sunting, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan. Kedua kaki dibuka lebar, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit, agak serong ke samping kanan. Berat badan berada pada kaki kanan, badan agak condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang peluru pada bahu atau pundak. Tangan kiri dengan sikut membengkokkan berada di depan sedikit, agak serong ke atas, lemas. Tangan kiri berfungsi untuk membantu dan menjaga keseimbangan pada pandangan di arah ke arah tolakan. Cara menolak peluru sunting. Bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas ke belakang, ke samping kiri, pinggul dan pinggang serta perut didorong agak ke depan ke atas hingga dada menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan. Dagu diangkat atau diagak tengadahkan. Pandangan ke arah tolakan. Pada saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru itu ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas depan ke arah tolakan atau parabola bersamaan dengan bantuan menolakkan kaki kanan dan melonjakkan seluruh badan ke atas, serong ke depan, atau kalau menolak dengan tangan kanan, sedangkan dengan tangan kiri dengan sebaliknya. Sikap badan setelah menolakkan peluru sunting. Sikap akhir menolak peluru merupakan salah satu faktor yang menentukan sah tidaknya tolakan yang dilakukan. Cara mengambil awalan sunting. Di dalam perlombaan tolak peluru, tolakan selalu menggunakan awalan guna mendapatkan kekuatan tolakan secara maksimal. Awalan dalam tolak peluru sangat penting, yaitu untuk memadukan antara gerak awal dalam mengambil, sikap menolak serta dilanjutkan dengan sikap menolak. Pada waktu akan melakukan tolakan, kaki yang depan atau kaki kiri digerakkan ke depan belakang atau diputar guna mendapatkan keseimbangan yang sempurna. Bersamaan dengan menolak kaki kanan ke depan ke arah tolakan, kaki kiri digerakkan ke depan agak ke samping kiri lurus hingga menyentuh balok panahan. Usahakan badan agak rendah dengan lutut kaki
kanan agak dibengkokkan. Pada saat kaki kiri menyentuh balok atau penahan, secepatnya mungkin badan diputar ke arah tolakan bersama dengan pinggul, pinggang, dan perut didorong ke depan hingga badan menghadap arah tolakan. Secepat mungkin peluru ditolakkan sekuat-kuatnya ke depan atas dengan bantuan menggerakkan seluruh tenaga badan. Peraturan tolak peluru. Peraturan tolak peluru, setiap cabang olahraga tentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada 9 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. 1. Atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. 2. Atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan kualifikasi. 3. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan perlindungan ruas jari atau taping selama pertandingan. 4. Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. 5. Atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran. Atlet tersebut dinyatakan diskualifikasi. Maaf, yang tadi kebalik. Dan yang 6 itu, peluru hanya boleh ditolakkan dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Sekarang loncat ke nomor 8 ya. Peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan, yaitu 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. 9. Pengukur dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. 10. Setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. 11. Atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. 12. Atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Dan peralatan tolak peluru. Peralatan tolak peluru dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara itu. Alat pengukur, bendera, peluit, dan bola peluru. Untuk peluru yang digunakan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polyvinyl. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan yang berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra yaitu 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra yaitu 5 kg, dan untuk junior putri yaitu 3 kg. Yang terakhir, gaya tolak peluru. Awalan mundur merupakan awalan yang dilakukan dengan membelakangi arah tolakan. Awalan ini yang menghasilkan tolakan paling jauh dibanding awalan lainnya. Perkembangan yang utama dalam teknik tolak peluru telah diperkenalkan oleh Perry O'Brien dari USA pada awal tahun 1950. Teknik O'Brien ini digunakan oleh sebagai besar atlet tolak peluru atau pelempar selama 25 tahun kemudian, yang dapat meningkatkan jarak lemparan di mana kekuatan menolak dihasilkan dari peningkatan kontribusi kekuatan otot. Gerakan tolak peluru gaya O'Brien ini lebih sederhana. Yang keuntungannya adalah jarak dorongan peluru menjadi lebih penting. Dorongan peluru sudah dimulai dari saat persiapan awalan, peluncuran ke arah lemparan,
tidak mengubah posisi peluru yang akan didorong, sehingga jalannya peluru yang didorong ke arah depan atas itu merupakan satu garis. Tolak peluru gaya ortodoks atau menyamping dilakukan dengan gerakan awalan dengan cara berdiri menyamping dari sektor tolakan yang berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan bagi yang kidal. Peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu kanan, menempel di bawah telinga atau di atas bahu kiri bagian kidal. Lutut kaki kanan ditekuk dan kaki kiri diluruskan ke depan. Berat badan berada pada kaki kanan dan tangan kiri diangkat dan ditekuk di depan atas wajah untuk menjaga keseimbangan. Gerakan pelaksanaan dimulai dengan kaki kiri diangkat kemudian berpijak di sebelah kaki kanan sebanyak 3 kali. Kaki kiri digeser ke depan dengan cepat yang diikuti oleh kaki kanan. Badan diputar sedikit ke sebelah kiri sehingga badan menghadapi ke arah tolakan. Pandangan ke depan atas. Kemudian peluru ditolakkan dengan sudut 45 derajat atau membentuk parabola. Gerakan akhiran dilakukan dengan cara kaki kanan diangkat pendek ke depan bersamaan. Dengan dilakukan tolakan, kaki kiri dipindah ke belakang lurus. Pandangan mengikuti arah gerakan peluru dan kaki maupun tubuh lainnya. Tidak boleh melewati garis atau sektor lapangan. Dan itulah pengertian teknik dasar, peraturan, peralatan tolak peluru, dan gaya tolak peluru. Dan satu lagi, cara membuat bola tolak peluru. Saya ini membuatnya dengan kertas, kresek, dan selotip bening. Atau kalian juga bisa menambahkan dengan karet agar lebih berat dan lebih solid dipegang. Dan segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.